Coba hidupkan orang yang mati sudah lama. Pokoknya orang sini yang sudah mati sudah lama itu siapa? Kuburan yang pertama, mungkin kalau orang sini tandain ini kuburan yang pertama, ini yang pertama ditanam di sini nih. Coba kamu hidupkan, bisa enggak? Faqala Isa, maka Isa menjawab alaihissalam, ikhtaru ma syi'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita bisa hadir kembali di masjid walaupun kondisinya hujan. Insya Allah ini menambah pahala untuk kita semua. Semakin besar hambatan kita untuk menuju ketaatan Allah, semakin pahala yang besar yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah, selalu istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kita. Amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas semoga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut kajian. Saat ini adalah tentang fadhailul a'mal dengan referensinya kitab Turatun Nasihin. Kita lanjut halaman 144. Halaman 144 masih yang berkaitan dalam al-majlisul arba'una fi bayani alamil mauti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Ruya, diceritakan, anna Isa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam, kana yuhyil mauta, kana ada yuhyil menghidupkan Nabi Isa al mauta terhadap orang yang sudah mati, biidnillahi dengan izin Allah. Ini diceritakan dalam redaksi ini, sesungguhnya Nabi Isa itu
pernah menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Kira-kira ada nggak manusia biasa menghidupkan orang mati? Nggak ada, karena roh manusia hanya satu sudah dicabut oleh Israel, sudah digenggam oleh Sang Maha Pencipta. Kalau selain menghidupkan orang mati bisa, Pak Jito bisanya menghidupkan apa? Lampu mati bisa. Pak, lampu mati Pak. Lampu mati Pak, samperin paling 10 menit hidup lagi. Ini yang mati manusia, yang menghidupkan juga manusia, tapi ini lantaran apa? Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Semua nabi dan rasul Allah berikan mukjizat sebagai tanda bukti, legalitas seorang nabi adalah mereka diberikan mukjizat oleh Allah. Keistimewaan, bukan hanya keistimewaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dimiliki orang lain selain nabi dan rasul. Faqala, nah ketika Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, ini tujuannya apa? Untuk meyakinkan kepada Bani Israel saat itu, karena Bani Israel saat itu orang-orang Yahudi mengingkari kerasulan Nabi Isa, tidak beriman, banyak yang tidak beriman kepada Nabi Musa. Segala kebaikan dengan bukti yang nyata itu dari Allah malah dinyatakan bahwa itu adalah sihir, katanya orang Yahudi. Faqala ba'dul kufrati, maka berkata ba'dul kufrati, sebagian orang-orang kafir mengatakan, dengan kejadian seperti itu orang kafir, orang-orang Yahudi mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau Isa, tuhyi, bisa menghidupkan al-mauta, orang mati, idza kana hadisan, apabila yang engkau hidupkan itu orang yang baru meninggal kemarin, orang baru meninggal kemarin kamu hidupkan, mungkin jasadnya masih seger, ya, belum busuk, ya, masih seger lah, bisa kamu hidupkan, bisa. Ditantang oleh orang-orang Yahudi, wala'allahu lam yakun maitan, ya, wala'allahu lam yakun maitan fa'uhyi lana man mata fi zamanil awal, wala'allahu, dan barangkali lam yakun maitan, tidak ada orang mati, fa'ahyi lana, coba hidupkan orang mati untuk kami, man, seseorang mata yang sudah mati fi zaman awal, pada waktu yang sudah lama. Coba hidupkan orang yang mati sudah lama. Pokoknya orang sini yang sudah mati sudah lama itu siapa? Kuburan yang pertama, mungkin kalau orang sini tandain, ini kuburan yang pertama, ini yang pertama ditanam di sini nih, coba kamu hidupkan, bisa enggak gitu. Faqala Isa, maka Isa menjawab alaihissalam, ikhtaru ma syi'tum, ikhtaru, pilihlah kalian wahai orang-orang Yahudi, ma al-mauta syi'tum, yang kalian kendaki. Jadi kalau kita gambarkan, diajak ke kuburan, ini kuburan kan lebar ini, wahai orang Yahudi, kamu pilih kuburan yang mana yang kamu anggap ini kuburan paling lama, coba kamu pilih, ikhtaru ma syi'tum, suruh milih, diajak ke kuburan yang paling gede, mau kuburan mana ini, coba wahai orang-orang Yahudi, jika kau ingkar terhadap kebenaran yang kamu bawa ini adalah wahyu dari Allah, di antara mukjizat yang Allah berikan pada saya itu tadi, kalau memang kamu menginginkan seperti itu, tuh pilih,
suruh pilih. Tapi orang Yahudi enggak. Wah, percuma mah, orang ini mah baru kemarin paling 100 tahun. Nah, ya paling lama paling 100 tahun yang meninggal ini. Faqalu, maka mereka menjawab, yilana, hidupkan orang yang sudah meninggal untuk kami. Siapa itu? Sam bin Nuh. Wih, gak tanggung-tanggung Pak. Sam bin Nuh. Sam ini generasi pertama dari Nabi Nuh. Coba jaraknya berapa tahun? Dari Nabi Nuh ke Sam itu udah berapa tahun? Dari Sam ke Nabi Isa udah berapa tahun? Udah beribu-ribu tahun. Contoh gambarannya, Nabi Adam ke Nabi Nuh itu jaraknya berapa tahun? Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh usianya berapa? 950 tahun. Udah berapa itu? Udah hampir 20 abad Pak ya. Habis berapa abad tuh? 1000 tahun, 100 tahun. Berarti 20 abad. 20 abad. Antara Nabi Adam sudah 1 abad, Nabi Nuh 1 abad, berarti sudah dialami 2 abad, 200 tahun. Dari Nabi Nuh saja ke Nabi Ibrahim, ya, ke Nabi Ibrahim, belum Nabi Isa. Ke Nabi Ibrahim itu sudah berapa tahun? Ya, hampir 2000 tahun lebih, berarti 20 abad lebih. 20 abad lebih. Dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Isa jaraknya berapa tahun? Sudah nggak bisa dihitung. Ya kurang lebih ya hampir 20 tahunan. Ya 2000 tahun. Berarti 20 abad tambah berapa abad tadi? Udah bertahun-tahun. Ditantang Nabi Isa, ditantang untuk menghidupkan putranya Nabi Nuh yang bernama Sam. Putra Nabi Nuh kan ada namanya Sam, ada Ham, ada Yafet, yang terakhir Kan'an. Ketiga-tiganya ini, empat-empatnya ini yang bisa dipengaruhi oleh orang kafir, termasuk istrinya Nabi Nuh adalah Kan'an. Ketiga-tiganya anaknya Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafet ini tidak goyah keimanannya, ngikutin keimanan bapaknya, ayahnya Nabi Nuh. Yang bisa dipengaruhi oleh orang-orang keimanannya adalah Kan'an lantaran dipengaruhi atas didikan istrinya Nabi Nuh atau ibunya Kan'an. Nabi Nuh adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar ulul azmi, selalu sabar di tengah rumah tangganya. Nah, ini kisah sejenak. Di tengah rumah tangganya Nabi Nuh yang selalu sederhana, tidak kekurangan uang, tidak kekurangan ekonomi, enggak kurang, tapi sederhana. Tapi istrinya tidak, namanya istri ya. Ini gambarannya. Apalagi istri kita orang awam, istrinya Nabi aja begitu gitu ya. Jadi melihat gemerlapan orang lain ngiri, tapi Nabi Nuh biasa aja. Akhirnya istrinya Nabi Nuh didatengin seorang wanita tua membawa duit beberapa karung. Kalau sekarang dibawain duit ke rumah, pokoknya yang nggak bisa dihitung ya. Kayak uang yang hasil tangkapan KPK kemarin kita lihat di TV Pak, waduh merah-merah berapa karung itu dibawa ke tempatnya Nabi Nuh. Wah, istri Nabi Nuh, kamu mau duit gak? Mau. Kamu butuh apa? Kemewahan dunia, ini duit, tapi dengan catatan kamu harus menjadi mata-mata
orang kafir menjadi mata-mata Nabi Nuh untuk kita. Tinggalkan sesembahan Nabi Nuh, jangan ikutin kepercayaan Nabi Nuh, ikutin kita. Akhirnya mau, anaknya dipengaruhi, akhirnya apa? Terbawa. Itu gambarannya seperti itu. Setelah Nabi Nuh ditantang, Nabi Isa ditantang oleh orang Yahudi seperti itu, suruh menghidupkan Sam bin Nuh. Faja'a, oke, tantanganmu saya siap. Nah, diladeni Nabi Isa. Oke, siap. Faja'a, maka datang Nabi Isa ila qabri, ke kuburnya Sam bin Nuh. Fasolla, maka sholat Nabi Isa rokaat ini dengan sholat 2 rakaat. Kok Nabi Nuh sholat? Nabi Nuh sholat. Nabi sebelum Nabi Muhammad itu mengerjakan sholat. Semuanya Nabi itu mengerjakan sholat, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Cuman sholatnya tidak diwajibkan untuk umatnya, hanya untuk dirinya, untuk nabinya sendiri, untuk Rasul sendiri. Karena sholat 5 waktu yang kita jalan ini juga mengadopsi dari sholat yang dibawa kerjakan nabi-nabi terdahulu. Sholat subuh 2 rakaat ini sholat yang dikerjakan Nabi Adam. Setelah subuh 2 rakaat itu mengadopsi sholat yang dikerjakan Nabi Adam sebagai tanda syukur kepada Allah. Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, itu kondisinya malam, nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada cahaya bulan, gelap. Digambarkan kalau tanggal bulan itu tanggal 30, bulan nggak kelihatan, matahari apalagi, lampu nggak ada, gelap. Setelah Nabi Adam melihat cahaya fajar, Nabi Adam bersyukur kepada Allah, menggambarkan ini ada tanda yang terang benderang, melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah. Sholat 4 rakaat, sholat yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Sholatnya berapa? 4 rakaat. Nabi Yunus juga sholatnya berapa? 4 rakaat. Sholatnya Nabi Ibrahim tadi dikerjakan ketika setelah geser matahari sampai sebelum diperkirakan waktu asar datang. Nabi Yunus sholat 4 rakaat. Kapan sholatnya Nabi Yunus? Yaitu antara asar dan maghrib, ketika Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan nun, itu terjadinya pada waktu itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Alhamdulillah selamat dari gelapnya ikan nun, gelapnya dalam perut ikan, gelapnya dasarnya matahari, gelapnya pokoknya dasar laut. Sholat 2 rakaat. Nabi Isa sholat maghrib 3 rakaat. Jadi sholat yang kita kerjakan 5 waktu ini berdasarkan sholat yang pernah dikerjakan para nabi-nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad. Fasolla rakaat ini, maka Nabi Isa sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, wada Allah, berdoa kepada Allah. Kembali lagi, segala sesuatu kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan doamu. Bagi doanya para nabi. Wada Allah, dan Nabi Isa berdoa kepada Allah. Doanya gimana? Ya Allah, ya mestinya apa? Saya minta
agar doaku engkau kabulkan, supaya orang-orang Yahudi semakin beriman dan percaya untuk menaruh keimanan mereka, kepercayaan mereka kepada kami. Hidupkan rohnya, hidupkan jasadnya Sam bin Nuh. Seketika dengan izin Allah, fahayya Sam, maka langsung Sam bin Nuh hidup, bangkit dari kubur, bangkit dari kubur dengan izin Allah. Faida nara suhu walih yataihi qad abyadha. Nah, ketika Sam bin Nuh ini bangun dari kubur, Nabi Isa melihat rambutnya dan jenggotnya sudah memutih semua, semua. Faqala, maka bertanya Nabi Isa, ya Sam, ahada saiba, wahai Sam bin Nuh, ahada saiba, apakah kok sekarang rambutmu dan jenggotmu masih putih? Kok putih? Emang dulu ketika kamu meninggal, kamu mati, sudah ada rambut putih? Nah, padahal rambut putih itu Nabi Isa menyampaikan diawali oleh rambut putihnya Nabi Ibrahim. Kenapa rambutmu bisa putih? Walam yakun fi zamanika, dan itu uban itu belum, istilahnya apa, belum musim. Ya, uban juga pakai musim Pak ya, bukan ini aja Pak, bukan musim, bukan hujan aja, uban juga pakai musim. Enggak ada musim di zamanmu, wahai Sam. Faqala, maka menjawab Sam, sami'tu nida'aka, aku mendengar panggilanmu Isa. Fadonantu, maka aku menyangka, annal kiamata, sesungguhnya kiamat, qad qomat, sudah terjadi. Ketika Nabi Isa manggil Sam, wahai Sam, bangunlah dengan izin Allah. Seketika itu Sam bangun dengan izin Allah. Perasaannya Sam itu hari sudah kiamat, sudah kiamat. Qad qomat fasaba roksi walihiyati, maka perasaan Sam kan hari kiamat, karena hari kiamat gambarannya sudah nggak bisa digambarkan betapa dahsyatnya, saking dahsyatnya hari kiamat. Fasaba roksi walihiyati minal hauli, maka jadilah rambutku dan jenggotku menjadi putih, karena ini bagian daripada akibat resikonya nanti kelak di hari kiamat. Ini menggambarkan. Terus ini ditanya lagi, faqala, maka Isa berkata, mundu kam sanatin anta mayyitun, kamu sudah berapa tahun kamu meninggal? Tuh, ini digambarkan. Faqala mundu arba'atu alafi sanatin, sudah 4.000 tahun katanya, 4.000 tahun. Kalau digambarkan dari sini bukan hanya 4.000, berapa? 20.000 atau 100. Ada yang mengatakan jarak antaranya Nabi Nuh dengan Nabi Isa itu 1.700 tahun, 2 abad kurang. 2 abad kurang. Kalau digambarkan dari Nabi Isa tadi berarti hampir 4 abad, yaitu berarti kalau 4 abad sini jadi maksud sanatin ini bukan hanya tahun, 4.000 abad, berarti 4
40 abad. Nah, 40 abad sudah sejauh itu. Kemudian apa yang engkau rasakan? Apa yang engkau rasakan, ditanya Nabi Isa. Wahai bin Nuh, apa yang engkau rasakan sejak engkau meninggal sampai sekarang? Apa yang kamu rasakan ketika malaikat Israel mencabut nyawamu? Sudah selama itu Sam ditanya, apa gambarnya Sam? Tidak bisa aku gambarkan. Sakitnya sampai sekarang masih terasa. Itu adanya putranya Nabi, dan dia termasuk dalam keadaan orang-orang yang beriman. Nabi Idris dulu pernah ditanya, baru dicabut nyawanya kemudian dikembaliin. Ya, wajar itu, perasaannya masih terasa. Nabi Idris menggambarkan ketika roh dicabut oleh malaikat Israel, apa perasaannya, rasanya sakit seperti apa? Seperti kambing yang dihidupin, yang dikulitin hidup, rasanya seperti apa gitu. Seperti pokoknya ada orang masih hidup, dagingnya dibeset, dikulitin, diambil dagingnya, kayak apa rasanya? Tangannya sedikit kena silat, aduh sakitnya setengah mati, apalagi itu dikulitin. Itu gambarannya seperti itu. Wahai Bani Israel, lihatlah, Sam bin Nuh sudah bisa hidup kembali dengan izin Allah, dan dia menggambarkan pedihnya kematian seperti itu. Itu dia mati dengan membawa kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Bagaimana kamu tidak beriman? Ayo beriman, menyembahlah kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita semua. Nah, setelah itu malah tambah ingkarnya orang-orang Yahudi. Wah, Isa ini sihirmu lebih hebat lagi. Setelah itu kejadiannya, Nabi Isa dipanggil pendeta dan raja-rajanya pada saat itu. Sudah tahu Nabi Isa akan dipanggil, nanti kalau dipanggil akan dihukum. Nabi Isa bersembunyi dari mereka. Semua orang-orang ditanya, diinterogasi, siapa yang tahu tempatnya Isa bersembunyi? Siapa yang tahu tempatnya Isa bersembunyi? Yang dapat menemukan akan aku kasih hadiah. Ternyata ada pengikutnya Nabi Isa, sahabat setianya Nabi Isa saat itu, tapi dia berbalik berkhianat terhadap Nabi Isa, yaitu namanya Yahuda. Akhirnya memberitahu kepada pendeta, para orang pembesar Yahudi, diberitahukan tempat persembunyiannya Nabi Isa. Akhirnya dengan tipu daya pengikut Nabi Isa yang katanya setia, dia menipu daya dengan apa? Kehidupan dunia, dikasih imbalan sekian mau. Akhirnya tipu daya Allah lebih hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, mereka menipu daya kebenaran Allah. Kalau mereka sudah menipu Allah, wa makarallah, Allah akan menutupi tipuan mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sangat hebat berbuat seperti itu. Akhirnya Nabi Isa diangkat oleh Allah. Wahai Isa, aku akan selamatkan dari kebengisan orang-orang Yahudi. Setelah itu aku angkat ke langit. Kemudian temannya, pengikutnya Nabi tadi yang Yahuda, orang yang ingkar khianat terhadap Nabi Isa, yaitu ditipu. Wajah mereka diserupakan Nabi Isa. Yang ditangkap bukan Nabi Isa, tapi
orang yang berkhianat terhadap Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum ayatnya. Nabi Musa tidak dibunuh, Nabi Musa tidak disalib, walakin subbiha lahum, tapi ya udahlah yang diserupakan terhadap kepada Nabi Isa. Itu menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi diberitahu oleh Nabi Isa bahwa pedihnya kematian seperti itu, disuruh beriman malah tidak beriman, malah semakin beringas. Kemudian jawabannya Sam lagi, fama dhahaba anni alama sakaratil mauti wa miratihi. Fama dhahaba anni, fama dhahaba, maka tidak pernah hilang sakit itu anni dari yang kurasakan, alama sakaratil mauti, pedihnya sakaratul maut, wa miratihi, dan apa alias pedihnya. Jadi pedihnya, sakitnya ketika roh dicabut oleh malaikat Israel itu tidak bisa digambarkan. Nah, ini menggambarkan kapan Israel mencabut nyawa manusia. Tunggu perintah Allah. Kalau perintah Allah sudah sampai waktunya, datang kepada kita, kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kul, katakan Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, allati tafirruna minhu, yang kebanyakan kalian itu lari, minhu, dari kematian, takut. Orang biasanya takut mati, ya, nggak mau mati. Buktinya kalau sehat berobat, sehat harus berobat, karena kita tidak boleh mengharap cepat mati. Wala tatamannawul mauta in kuntum mu'minin, jangan kau mengharap mati jika kau orang yang beriman. Memang mati itu ada waktunya, tapi tidak boleh minta mati. Mintanya sehat. Kalau orang minta mati berarti nggak waras. Perlu dicek ke dokter gitu. Enggak. Jasad. Iya. Jasadnya merasakan sakitnya, rohnya juga merasakan sakitnya, ya. Dua-duanya merasakan sakitnya. Kalau tidak merasakan sakit, dia tidak merasakan siksa. Makanya jasad tetap merasakan sakit. Makanya ketika orang lagi ngurus jenazah, jangan terlalu keras dan kasar, pelan. Jadi rasa yang dirasakan oleh jasadnya itu ibaratnya itu masih apa? Ibaratnya orang habis digebuk, masih memar, masih jarum namanya itu. Makanya pelan. Jadi jasadnya merasakan sakit. Apa jasadnya? Setiap rambut yang lepas, ya, setiap rambut yang ada tubuh manusia ikut merasakan sakit, ya, ikut merasakan sakit ketika rohnya lepas dari jasad. Kemarin kan ada ya, li'anna fi kulli sa'ratin mautan wala yaqul mautu fi syai'in illa mata ma'a kulli a'dha'i. Setiap rambut yang ada pada tubuh manusia, apabila dia orangnya itu meninggal, satu rambut ikut merasakan sakitnya kematian. Ya, udah. Sampai sekarang masih terasa, apalagi itu. Nanti gambarkan sampai Nuh sudah berapa tahun masih merasakan sakitnya, bekasnya dicabut nyawanya. Itu aja orang-orang yang mendapat husnul khotimah, apalagi orang-orang yang tidak mendapatkan meninggal tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Digambarkan dalam surat Al-Waqi'ah, fa'amma in kana minal mukadzibinadh-dhalin. Adapun orang-orang yang meninggal dalam keadaan
mendustakan ayat-ayat Allah, wadhalin dan orang sesat, amma ingkan fanuzulum min hamimin, dia mendapatkan apa? Hidangan hamim. Hamim itu apa? Air yang panas mendidih dari neraka. Dihidangkan. Jadi bukan hidangannya bukan kopi ya, bukan kopi yang masih hangat-hangat gitu, tapi hidangannya apa? Fanuzulum min hamimi wa tasliyatu jahim, air yang mendidih, air yang panas mendidih, wa tasliyatu jahim, yang dibakar di atas neraka jahim, panasnya seperti apa gitu. Tapi fa'amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang meninggal dalam keadaan muqarrabin, takwa kepada Allah, apa? Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Wa rauhun, mereka seperti orang istirahat, mendapatkan ketentraman, tenang. Orang yang tentram itu gimana sih? Nggak bisa digambarkan. Pokoknya tentram banget itu, tentram banget. Ibaratnya kayak kita habis, istilahnya apa? Habis sebulan nggak punya duit, utang banyak, tahu-taunya dapat bonus keluar 10 juta. Aduh, senangnya kayak apa gitu ya, nggak bisa digambarkan. Farauhu wa raihanun, mereka mendapatkan rizki berupa ketenangan, wa jannatu na'im. Itu gambaran seperti itu, Pak. Ya. Iya. Jauh ya. Tahu. Tercatat di Injil, tercatat di Taurat, tercatat ya, tercatat. Buktinya ini orang-orang Yahudi faqalu ahyi lana Sam bin Nuh, hidupkan untuk kami apa? Jenazahnya, kuburnya Sam bin Nuh. Berarti nabi-nabi mulai dari zaman nabi itu tercatat sesuai dalam apa? Di kitab masing, di kitab Taurat, kitab Zabur, semuanya ada sejarah pada nabi. Karena apa? Karena mereka itu tadi menyembunyikan kebenaran cerita nabi-nabi terdahulu, termasuk cerita wahyu yang disampaikan Nabi Isa kepada kaumnya, bahwa nanti ada nabi yang terakhir ya. Yang terakhir dari Bani Israel memang saya, Isa bin Maryam. Tapi ada nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel, nanti dari tanah Aram. Malah semakin tidak percaya, malah semakin ingkar. Jadi semuanya tercatat ya. Kenapa? Ini buktinya orang-orang Yahudi tahu namanya Sam bin Nuh. Ya, monggo. Gimana? Yang dapat dispensasi ada. Ya. Tadi sebelumnya ada yang kita baca, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Wa amma in kana min ashabil yamin, kalau yang meninggal itu orang yang dalam masuk kategori min ashabil yamin. Orang min ashabil yamin berarti orang yang senantiasa menjaga iman dan ketaatannya. Apa jawab malaikat? Fasalamul laka, salam kebahagiaan buat engkau. Maksudnya salam, ay salamatun minal adabi, engkau akan selamat dari siksa Allah. Itu apa? Sambutan oleh malaikat. Berarti orang yang ketika rohnya dicabut oleh malaikat Israel, yang membawa iman,
itu mendapat dispensasi dari Allah. Ketika dicabut, mengatakan dicabut nyawanya tidak terasa seperti nyabut rambut dari adonan roti, gitu Pak, nggak kerasa. Besok Pak Eko kalau mati juga begitu, nggak terasa seperti orang tidur, gitu. Itu Pak Eko ya. Masih berapa menit Pak? 1 menit. Ya, cukup ya. Sebelum kita tutup, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapat infak 500.000 rupiah dari hamba Allah, dan palanya disampaikan kepada Hartuti binti Harun Hadi Pandoyo bin Raden Hasan Hamiharjo, Aidiyati binti Sata, Abu Sulaiman bin Sumeri, Ngalimah binti Sahrodi, Habib Jamroni bin Abu Sulaiman. Semoga almarhumah hamba Allah senantiasa diampuni segala dosanya dan mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah, dan hamba Allah tersebut semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Durratul Wahidin. Redaksi tersebut diambil dari kitab Durratul Wahidin. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dhalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil quran wa ahlil rizki wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.